Mau bilang, oh ya, kalau ini kan kita ngobrol pastinya selalu cewek melulu, istri melulu yang disalahin. Kalau misalnya nggak punya anak, lama istri. Apalagi mertua istri, ya? apalagi mertua apalagi gitu. mertua. Makanya ada tumbuhan namanya lidah mertua ya, tajam-tajam kan. Nah, saya nggak mau ngomongin cewek dulu nih, saya mau ngomongin masalah pada cowok. Nah, itu apa aja itu, Dok? Oke, jadi kalau kita ngomongin sebab dari subfertility tentu butuh ada faktor perempuan, ada faktor laki-laki ya. Secara umum 30% faktor laki-laki. 30%? Sepertiga. Oh, sepertiga? Ya, sepertiga. Kemudian sekitar 40% memang ada faktor perempuannya. Nah, sisa 30% lagi kira-kira itu namanya unexplained. Atau memang tidak bisa dicari tahu penyebabnya kenapa. Nah, itu yang paling repot ya. Kalau misalnya ada gangguan apa gitu di suaminya atau di istrinya bisa diobati gitu. Tapi kalau misalnya unexplained infertility itu aduh, nyarinya gimana gitu. Nah, kalau cowok nih, Dok, gimana? Betul. Jadi kalau yang dari cowok kan 30% dari kemungkinannya. Makanya kalau misalnya pada suami istri yang ingin mempunyai keturunan, nah enaknya jadi cowok itu pemeriksaannya itu cukup mudah. Yaitu namanya pemeriksaan namanya analisa sperma. Untuk melihat jumlahnya gimana, bentuknya normal atau enggak, pergerakannya gimana, berenangnya oke enggak. Nah, itu dengan cara pemeriksaan namanya analisa sperma, dan itu memang wajib dilakukan buat kita lihat apakah misalnya jumlah spermanya berkurang atau dia cukup tapi gerak di tempat, nggak bisa berenang atau bentuknya aneh-aneh. Nah, itu macam-macam ya, istilahnya juga macam-macam ya. Ada oligospermia, terato, sama asteno. Ya, nah itu harus dievaluasi. Bila ada kemungkinan kelainan pada yang laki-laki, maka tetap harus diobatin. Bisa ya. Kalau misalnya pada kondisi ringan, misalnya jumlahnya berkurang sedikit, masih bisa dengan perbaikan gaya hidup. Misalnya mengkonsumsi vitamin, tidak menggunakan celana yang ketat, ya, atau misalnya kadang-kadang ada orang yang pekerjaannya memang panas, ya, itu bisa merusak sperma. Dan paling penting stop alkohol, stop merokok. Nah, merokok, itu nggak bisa dinego. Ya. Jadi memang harus stop semuanya supaya kualitas spermanya langsung bagus lagi. Bisa tapi ya, bisa. Bukan, ada beberapa teman saya yang mengalami hal itu terus langsung down. Nah, makanya tadi kita lihat tergantung dari derajat ininya. Oke. Kalau pada derajat yang lebih berat, misalnya ada sumbatan, jumlahnya sangat sedikit, ya mungkin ada dengan terapi hormonal atau dengan cara diambil dari saluran spermanya. Gitu. Pokoknya pantang menyerah ya. Wakanda forever. Wakanda forever. Ingat ya, itu ya, kalau misalnya kamu mempunyai kualitas sperma yang kurang baik, sebaiknya kamu yang ngerokok dan minum alkohol di stop, benar-benar di stop. Jangan ego laki-laki. Jangan ego laki-laki. Jadi dikit-dikit cewek yang disalahin, dikit-dikit istri yang disalahin, tapi dianya ngerokok gitu loh. Betul. Ya mana bisa ya. Kalau kata Suneo gini, ya mana bisa, gitu kan? Itu Suneo atau Woody Woodpecker ya? anak zaman sekarang nggak ada yang tahu Woody Woodpecker, nggak tahu ya. Nah, itu pada cowok.